Mengapa sejarah dipenuhi nama-nama yang kita puja, dan di sisi lain, nama-nama yang kita benci? Apa yang membuat beberapa individu menjadi ikon kemanusiaan, sementara yang lain dikenal sebagai simbol kejahatan? Adolf Hitler, arsitek Holocaust dan Perang Dunia. Mengapa Adolf Hitler menjadi nama yang identik dengan kejahatan mutlak dan kebencian universal? Jawabannya terletak pada ideologi rasialnya yang ekstrem, dan ambisinya yang tak terkendali untuk menguasai dunia, yang pada akhirnya memicu salah satu babak paling gelap dalam sejarah manusia. Lahir di Austria pada tahun 1889, Adolf Hitler adalah figur sentral yang sangat berbahaya. Setelah Perang Dunia I, ia bergabung dengan Partai Nazi dan dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan, memanfaatkan kekecewaan di Jerman. Pada tahun 1933, ia menjadi kanselir Jerman dan mengkonsolidasikan kekuasaannya menjadi diktator totaliter. Ideologi utamanya adalah supremasi ras Arya, antisemitisme ekstrem, dan ambisi untuk ruang hidup, Lebensraum, bagi bangsa Jerman. Dampak universal adalah tragedi global yang tak terlupakan. Ia adalah dalang utama Holocaust, genosida sistematis yang menewaskan sekitar 6 juta Yahudi dan jutaan minoritas lainnya. Secara keji. Lebih jauh, invasi Polandia yang dipimpinnya pada tahun 1939 memicu Perang Dunia II, konflik paling mematikan dalam sejarah yang merenggut puluhan juta nyawa. Kehancuran fisik dan moral yang diakibatkannya tak tertandingi, meninggalkan luka mendalam pada peradaban manusia. Hitler diakui secara universal sebagai salah satu figur paling jahat dan dibenci dalam sejarah. Namanya adalah sinonim untuk tirani, genosida, dan kejahatan perang. Kisah kekuasaan dan kehancuran yang ia timbulkan dipelajari intensif di seluruh dunia sebagai pelajaran krusial tentang bahaya ekstremisme. Simbolisme Nazi dan pengagungan dirinya dilarang di banyak negara, menegaskan penolakannya secara global. Hitler mengubah paradigma politik dan moralitas dengan cara yang mengerikan. Ia menunjukkan bagaimana sebuah ideologi berbasis kebencian rasial dapat memanipulasi massa, meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan, dan melegitimasi genosida. Ia menciptakan model negara totaliter yang mengendalikan setiap aspek kehidupan, menindas kebebasan, dan menggunakan propaganda masif. Paradigma yang ia usung telah menjadi studi kasus penting tentang kebangkitan fasisme dan konsekuensi mengerikan dari ultranasionalisme, mengajarkan dunia tentang pentingnya menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Joseph Stalin, sang diktator berdarah dingin dari Soviet. Mengapa Joseph Stalin dikenang sebagai salah satu diktator paling kejam dan dibenci dalam sejarah modern? Alasannya terletak pada pemerintahannya yang brutal, di mana ia dengan sengaja menyebabkan penderitaan massal dan kematian jutaan warga negaranya sendiri atas nama ideologi dan kekuasaan absolut. Iosif Vissarionovich Jugashvili atau Joseph Stalin lahir di Georgia pada tahun 1878. Ia naik pangkat di Partai Bolshevik melalui intrik, menjadi pemimpin Uni Soviet pada pertengahan tahun 1920-an. Di bawah kepemimpinannya, ia meluncurkan program industrialisasi, cepat dan kolektivisasi pertanian yang brutal. Pemerintahan Stalin dicirikan oleh totalitarianisme ekstrem dan teror yang meluas. Ia bertanggung jawab atas kematian puluhan juta warga negaranya, melalui berbagai kebijakan kejam. Ini termasuk pembersihan besar-besaran, The Great Purge, pada tahun 1930-an, di mana jutaan orang dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa Gulag tanpa proses hukum yang adil. Kebijakan kolektivisasi pertaniannya juga menyebabkan kelaparan buatan manusia, terutama Holodomor di Ukraina, yang merenggut jutaan nyawa. Rezimnya menindas kebebasan individu secara total, menggunakan pengawasan massal dan propaganda. Joseph Stalin diakui secara luas sebagai salah satu tiran paling kejam dalam sejarah modern. Meskipun di Uni Soviet ia sempat dipuja, kejahatannya mulai terungkap setelah kematiannya. Di seluruh dunia, ia dipandang sebagai simbol penindasan komunis, pelanggaran hak asasi manusia skala besar, dan kezaliman yang tak berperi kemanusiaan. Stalin mengubah paradigma pemerintahan sosialis menjadi model totalitarisme ekstrem, di mana negara memiliki kendali mutlak atas setiap aspek kehidupan warganya. Ia menunjukkan bagaimana sebuah ideologi dapat diselewengkan menjadi alat penindasan yang kejam, mengkhianati janji revolusi.
Paradigma yang ia tanamkan adalah bahwa kekuasaan absolut, ketika tidak terkendali, dapat mengarah pada genosida dan kehancuran, meninggalkan luka mendalam yang masih dirasakan di bekas negara-negara Soviet. Genghis Khan, penakluk brutal dari stepa Asia. Mengapa Genghis Khan, meskipun membangun kekaisaran terbesar, juga dikenal sebagai salah satu tokoh paling dibenci dan ditakuti dalam sejarah? Alasannya terletak pada metode penaklukannya yang sangat brutal dan tanpa ampun, yang menyebabkan kehancuran massal dan kematian jutaan orang. Lahir dengan nama Temujin sekitar tahun 1162, Genghis Khan adalah pemimpin militer Mongol yang berhasil menyatukan suku-suku nomaden di Asia Tengah dan mendirikan kekaisaran Mongol. Melalui strategi militer yang brilian namun kejam, ia membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dimulai dari tahun 1206, Genghis Khan dan keturunannya melancarkan serangkaian invasi yang menghancurkan, menaklukkan sebagian besar Asia, termasuk Tiongkok, Persia, Rusia, dan sebagian Eropa Timur. Dampak Genghis Khan terhadap wilayah yang ditaklukkannya adalah kehancuran dan kematian massal. Kampanye militernya seringkali melibatkan pembantaian total penduduk kota-kota yang menolak menyerah, menyebabkan kematian jutaan orang. Perkiraan jumlah korban jiwa bervariasi, tetapi banyak sejarawan percaya bahwa ekspansinya menyebabkan penurunan populasi yang signifikan. Kota-kota besar dihancurkan, peradaban kuno dimusnahkan, dan perubahan demografi drastis terjadi. Warisannya adalah citra penakluk yang kejam dan tak kenal ampun. Genghis Khan diakui secara luas di luar Mongolia sebagai salah satu penakluk militer paling brutal dan tanpa ampun dalam sejarah. Meskipun ia membangun sistem komunikasi dan perdagangan yang luas, cara ia mencapai dominasi tersebut telah membuatnya menjadi tokoh yang dibenci dan ditakuti. Kisah-kisah kekejamannya, seperti membangun piramida tengkorak, telah menjadi bagian dari mitologi sejarah. Genghis Khan mengubah paradigma perang dan kekaisaran. Ia menunjukkan efektivitas strategi militer yang terorganisir dengan sangat baik, mobilitas tinggi, dan penggunaan teror psikologis sebagai senjata. Ia membentuk model kekaisaran yang sangat terpusat dan efisien dalam hal penaklukan, namun dengan mengorbankan kehidupan dan budaya lokal. Warisannya mengubah dinamika politik dan demografi Asia dan Eropa secara mendasar, memberikan pelajaran tentang dampak mengerikan dari ekspansi militer yang tidak terkendali. Pol Pot, dalang genosida Kamboja. Mengapa Pol Pot dianggap sebagai salah satu diktator paling kejam dan dibenci dalam sejarah modern? Alasannya terletak pada ambisinya yang mengerikan untuk menciptakan masyarakat utopis, yang ia kejar melalui kebijakan genosida yang menewaskan seperempat populasi negaranya sendiri. Salot Sar, lebih dikenal sebagai Pol Pot, lahir di Kamboja pada tahun 1925. Ia adalah pemimpin gerakan komunis Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979. Setelah bertahun-tahun berjuang, Khmer Merah merebut kekuasaan pada tahun 1975. Di bawah Pol Pot, rezimnya segera menerapkan kebijakan radikal untuk menciptakan masyarakat agraris komunis yang murni, bebas dari pengaruh Barat. Kebijakan Pol Pot menyebabkan genosida Kamboja, salah satu kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan di abad ke-20. Untuk mencapai utopia agrarisnya, rezim Khmer Merah melakukan pembersihan brutal. Penduduk kota dipaksa pindah ke pedesaan untuk kerja paksa, keluarga dipisahkan, pendidikan dihapuskan, agama dilarang, dan semua individu yang dianggap musuh, termasuk intelektual dan minoritas, secara sistematis dibunuh. Diperkirakan sekitar 2 juta warga Kamboja, sekitar seperempat dari total populasi, tewas akibat eksekusi, kelaparan, kerja paksa, dan penyakit yang tidak diobati dalam 4 tahun. Pol Pot secara universal diakui sebagai salah satu diktator paling kejam dan ideolog paling ekstrem dalam sejarah modern. Namanya identik dengan genosida dan pengabaian total terhadap kehidupan manusia. Meskipun ia meninggal tanpa diadili, warisannya adalah salah satu yang paling dibenci dan dicela. Museum Genosida Tuol Sleng di Kamboja menjadi pengingat abadi akan kejahatan yang dilakukannya. Pol Pot dan rezim Khmer Merah membawa perubahan paradigma yang mengerikan. Ideologi dapat mendorong kekejaman. Ia menunjukkan bagaimana utopianisme ekstrim, ketika dipaksakan melalui kekerasan totaliter, dapat memusnahkan populasi dan peradaban.
Ia menantang gagasan bahwa revolusi selalu membawa kemajuan, melainkan dapat mengarah pada kemunduran barbar dan pembantaian massal. Paradigma yang ia ciptakan adalah peringatan keras tentang bahaya ideologi yang anti-intelektual dan tanpa belas kasihan. Vlad the Impaler, Vlad dari Dracula, Pangeran Wallachia yang kejam. Mengapa Vlad the Impaler, meskipun seorang pangeran, dikenang sebagai simbol teror dan kebencian karena kekejamannya yang luar biasa? Alasannya terletak pada penggunaan metode hukuman yang ekstrem dan mengerikan, yang secara efektif menyebarkan ketakutan di seluruh wilayahnya. Vlad Aretei, lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad Dracula, lahir pada tahun 1431 di Transilvania, sekarang Rumania. Ia adalah seorang pangeran Wallachia pada abad ke-15, memerintah beberapa kali antara tahun 1448 hingga 1476. Wallachia saat itu berada di antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Hongaria. Vlad dikenal karena tekadnya yang brutal dalam mempertahankan kemerdekaan negerinya dan memulihkan ketertiban. Vlad the Impaler menjadi legenda karena kekejamannya yang ekstrem dan metode eksekusi yang mengerikan. Teknik favoritnya adalah menusuk korbannya hingga tewas, impaling, membiarkan mereka menderita di tiang panjang. Metode ini ia gunakan terhadap musuh, saingan politik, dan bahkan rakyatnya sendiri yang dianggap tidak patuh. Sumber-sumber sejarah menggambarkan hutan tiang panjang yang penuh mayat, yang ia gunakan sebagai taktik teror. Diperkirakan puluhan ribu orang tewas di bawah tangan kejamnya. Kekejamannya begitu terkenal, sehingga julukan Dracula, berarti putra iblis, menginspirasi karakter vampir fiksi terkenal. Di Rumania, Vlad kadang-kadang dilihat sebagai pahlawan yang melindungi Wallachia. Namun di sebagian besar dunia, ia diakui sebagai salah satu penguasa paling kejam dan brutal dalam sejarah Eropa. Cerita-cerita kekejamannya menyebar luas di Eropa melalui pamflet, mengukuhkan reputasinya sebagai monster. Namanya, Dracula, telah menjadi simbol universal kengerian dan kejahatan. Vlad the Impaler mengubah paradigma kekuasaan dengan menunjukkan bagaimana teror ekstrem dapat digunakan sebagai alat kontrol yang sangat efektif. Ia menciptakan sistem di mana ketakutan menjadi satu-satunya hukum, di mana hukuman adalah tontonan publik yang dirancang untuk mencegah pelanggaran. Meskipun tujuannya mungkin untuk menciptakan stabilitas, metodenya menunjukkan titik ekstrem dari penggunaan kekerasan negara. Ia menjadi simbol bagaimana seorang penguasa dapat berubah menjadi tiran yang mengerikan, meninggalkan warisan ketakutan dan kebencian yang masih diceritakan hingga kini.